Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kalian harus tetap semangat dalam kegiatan belajar online kali ini. Karena ibu pun harus tetap semangat juga dalam memberikan pembelajaran semenarik mungkin untuk kalian. Jangan dibuat pusing dan jangan dijadikan beban. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita bersama-sama berdoa masing-masing secara virtual. Berdoa mulai. Sebelum beranjak ke materi, Ibu mau cek semangat kalian dalam belajar sekaligus melatih kefokusan kalian. Apakah kalian sudah fokus atau belum? Ibu akan menampilkan gambar dalam waktu 5 detik dan kalian perhatikan apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut dan jawablah secepat mungkin di dalam hati kalian. Apabila jawabannya sudah tepat dan benar, artinya kalian sudah fokus dan bisa melanjutkan materi. Tetapi jika kalian masih salah jawabannya, artinya kalian belum fokus dalam memulai pembelajaran. Oke? Itu artinya kalian sudah fokus. Ini dia gambar sebenarnya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Adakah di sini yang tadi pagi habis makan tempe? Atau ada yang sedang makan jamur crispy sambil minum yogurt saat menonton video ini? Atau ada yang pernah melihat roti berjamur? Tahukah kalian apa sebenarnya yang ada di makanan tersebut? Untuk itu, kita akan mempelajari materi terkait jamur. Setelah kita mempelajari materi jamur, diharapkan kita dapat menyebutkan ciri-ciri umum jamur, menjelaskan reproduksi jamur, mengklasifikasikan jamur, dan mengidentifikasikan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung ke materi. Materi yang pertama yaitu ciri-ciri dari jamur. Ciri yang pertama, ia bersifat eukariotik. Apa itu eukariotik? Eukariotik artinya selnya sudah memiliki membran inti atau inti sejati. Yang kedua, bersifat heterotrof. Walaupun sudah mempunyai membran inti atau eukariotik, tetapi jamur tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Yang ketiga, tubuhnya tersusun atas dinding sel dari kitin. Pada mulanya, jamur ini tergolong ke dalam kingdom Plantae karena memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki dinding sel dan tidak bergerak. Namun setelah beriringan waktu, Plantae dinding selnya tersusun atas selulosa, sedangkan fungi dinding selnya tersusun atas zat kitin. Selanjutnya yaitu struktur tubuhnya tersusun dari hifa. Hifa ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Fungsi hifa ini yaitu untuk menyerap zat makanan. Gabungan dari beberapa hifa disebut dengan miselium. Ciri selanjutnya dilihat dari cara memperoleh makanan. Ada yang saprofit dan juga ada yang parasit. Saprofit banyak ditemukan di atas tanah atau kayu lapuk. Sedangkan jamur parasit dapat ditemukan pada tumbuh inang atau makhluk hidup. Ciri selanjutnya yaitu jamur berkembang biak secara seksual dan aseksual.
secara seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti, sedangkan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Selanjutnya yaitu reproduksi jamur atau fungi. Kita bisa lihat pada gambar berikut bahwa reproduksi yang terjadi pada jamur mengalami dua fase, yaitu aseksual dan seksual. Pada fase seksual, hifa ini berpasangan antara hifa positif dan hifa negatif. Pada kondisi lingkungan yang buruk, pH lembab, maka hifa itu akan melakukan reproduksi secara seksual. Namun, apabila suhu lingkungannya normal dan pH-nya normal, maka jamur akan melakukan reproduksi secara aseksual. Pembentukan spora ini berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah yang besar. Spora jamur dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan spora seksual. Spora aseksual membelah secara mitosis dan spora seksual membelah secara meiosis. Contoh spora aseksual yaitu ada spora zoospora, endospora, dan conidia. Perkembangbiakan seksual dilakukan dengan peleburan dua sel inti yaitu kontak gametangium dan konjugasi. Selain itu, proses perkembangbiakan secara seksual dilalui oleh tahap di mana hifa positif dan hifa negatif berpasangan atau menyatu. Kondisi ini terjadi apabila lingkungan itu buruk, pH-nya lembab, dan cuaca juga sangat mendukung. Maka akan terjadi proses perkembangbiakan secara seksual. Selanjutnya, setelah hifa tersebut menyatu, akan terjadi proses plasmogami. Selanjutnya ada tahap plasmogami. Plasmogami ini akan membentuk hifa dikariotik dan heterokariotik. Hifa dikariotik biasanya adalah yang memiliki tubuh buah atau hifanya bersekat. Contohnya adalah dari kelompok Basidiomycota dan Ascomycota. Sedangkan hifa heterokariotik contohnya adalah Zygomycota. Setelah proses karyogami, selanjutnya akan melakukan proses yang namanya meiosis. Setelah terjadi proses meiosis, spora akan menyebar dan melakukan germinasi, yaitu sporanya berkecambah menjadi hifa baru. Nah, seperti itu siklusnya dari tahap reproduksi seksual. Berarti ada 3 tahap, yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Selanjutnya kita masuk ke tahap klasifikasi jamur. Dilihat dari hifa, dibedakan antara hifa yang tidak bersekat dan juga hifa yang bersekat. Hifa yang tidak bersekat tergolong ke dalam jamur Zygomycota dengan spora yaitu zygospora. Sedangkan untuk hifa yang bersekat terbagi menjadi 2, yaitu secara reproduksi seksual dan juga yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Untuk yang sudah diketahui reproduksi seksualnya yaitu ada dari divisi Ascomycota dengan spora
Ascospora dan Basidiomycota dengan spora Basidiomycota. Sedangkan untuk yang belum diketahui reproduksi seksualnya atau jamur imperfecti atau jamur yang belum sempurna, yaitu tergolong ke dalam divisi Thiotoromycota. Klasifikasi yang pertama yaitu ada Ascomycota. Ascomycota memiliki ciri-ciri yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat uniseluler dan multiseluler. Hifanya bersekat dan membentuk badan buah yang disebut dengan ascocarp, mengandung inti haploid. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk koridospora dan reproduksi generatifnya dengan menghasilkan spora. Selanjutnya yaitu ada Zygomycota. Zygomycota memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat multiseluler, hifanya tidak bersekat, dan mengandung inti haploid. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk spora, dan reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan zygospora. Klasifikasi yang kedua yaitu ada Basidiomycota. Basidiomycota memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat multiseluler, hifanya bersekat. Yang dibedakan hifa primer yaitu hifa yang berinti 1 dan hifa sekunder, hifa yang berinti 2, mengandung inti haploid dan membentuk badan buah yang disebut dengan basidiokarp. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidospora dan reproduksi generatifnya dengan membentuk basidiokarp. Berikut contoh dari Basidiomycota. Berikut contoh jamur dari Basidiomycota. Yang terakhir yaitu Deuteromycota. Ciri-ciri dari Deuteromycota yakni dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat multiseluler, hifanya bersekat dan dibedakan antara hifa primer dan hifa sekunder, mengandung keturunan diploid. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidospora, sedangkan reproduksi generatifnya masih belum diketahui atau disebut juga dengan jamur imperfeksi atau jamur yang belum sempurna. Kita masuk ke dalam peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Jamur memiliki peranan positif, adapun peranan negatif. Peranan positif yang biasa dan sering kita lihat yaitu di bioteknologi. Seringkali olahan-olahan seperti tempe, yogurt, dan lain sebagainya itu merupakan hasil dari bioteknologi yang dibantu oleh adanya jamur. Salah satu contoh jamur yang menguntungkan diantaranya jamur merang, dan ada juga jamur tempe atau rhizopus, dan jamur Saccharomyces yang berperan dalam pembuatan keju. Sedangkan untuk jamur yang merugikan yakni diantaranya pneumonia yang menyebabkan penyakit paru-paru atau TBC, ada Candida sp yang menyebabkan sariawan, dan ada Fusarium solani yang alhamdulillahirobbilalamin semuanya sudah kita bahas ya, dari ciri, reproduksi, klasifikasi, dan peranan jamur. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita melakukan evaluasi terlebih dahulu, tapi menggunakan ultabi, ular tangga biologi. Di layar, Ibu akan menampilkan permainannya.
dipermainkan, tapi ini dipermainkannya secara virtual. Juga ada kartu pertanyaan untuk kalian jawab. Apabila dadu berhenti di kelipatan 5, maka kalian wajib mengambil pertanyaan. Jawaban kalian nantinya akan disamakan dengan jawaban yang ada di kartu jawaban. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini dengan mengirimkan tugas di e-learning. Dijawab di buku catatan kalian, diberikan nama dan kelas, karena kehadiran kalian pada hari ini dicatat berdasarkan kiriman tugas kalian. Apabila ada yang tidak mengirimkan, maka kehadiran dianggap tidak hadir. Oke? Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu ada banyak jamur yang belum kita ketahui, yaitu ada Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota. Bahkan ada jamur yang belum sempurna, yaitu Deuteromycota. Peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali dan beraneka ragam. Salah satu contohnya yaitu dalam bioteknologi, seperti pembuatan tempe, yogurt, oncom, dan lain sebagainya. Ibu harap kalian dapat mempraktikkan apa yang sudah kalian pelajari di kehidupan sehari-hari, seperti halnya pembuatan makanan yang berasal dari jamur atau bantuan dari jamur. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum